Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar? Kali ini bertemu lagi sama Bu Feli, guru bahasa Indonesia. Kita belajar materi yang baru, yaitu tentang drama. Persiapannya untuk pementasan, tapi sebelum itu kita harus belajar dulu tentang drama yang akan Bu Feli sajikan di materi yang berikut ini. Kita simak bersama-sama ya. Oke. Nih, kita akan belajar materi drama. Apakah kalian sebelumnya pernah menonton pertunjukan drama atau teater? Karena menonton drama atau teater itu karakternya berbeda dengan kita menonton film ataupun menonton musik konser. Bedanya adalah tentu tidak hanya di settingnya, tapi juga penokohan dan karakternya. Nah, bagi kalian yang pernah menonton pertunjukan drama atau teater, tentunya membutuhkan naskah dalam pertunjukannya. Nah, naskah yang disebut itu adalah naskah drama. Dan kali ini kita akan membahas tentang pengertiannya, ciri-ciri, unsur, struktur, kaidah kebahasaannya, contoh, beserta juga analisis yang akan kita berikan referensinya nanti ya. Sudah siap untuk belajar? Kita mulai dari yang pertama. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, struktur, kaidah kebahasaan, contoh, dan juga analisis. Video ini akan Bu Feli pecah menjadi 2 bagian agar durasinya bisa lebih singkat untuk disimak. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian apa itu ya teks drama atau naskah drama. Definisinya adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan yang akan dipentaskan nantinya melalui adegan tokoh-tokohnya. Jadi kalau di drama itu ada kehidupan dalam kehidupan sehari-hari yang akan diperankan oleh tokoh-tokoh atau lakon-lakon yang akan dipentaskan nantinya, tentu ada konflik dan juga alur ceritanya. Kemudian apa bedanya drama, teater, dan sandiwara yang sebenarnya adalah sama. Ada referensi yang menyebutkan bahwa drama dan teater itu berbeda. Kalau kali ini kita kerucutkan bahwa drama, teater, dan sandiwara itu adalah hal yang sama karena cerita kehidupan itu dipentaskan. Meskipun ada segmen khusus kalau drama bisa dipentaskan tidak hanya di panggung, tapi juga bisa dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat film pendek, sedangkan teater lebih ke arah mengerucut hanya di atas panggung, gitu ya. Unsur-unsurnya meliputi apa saja? Ada 2, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi alur, tema, tokoh, penokohan, latar, dan amanat sama seperti yang ada pada cerpen, tetapi ditambah dengan dialog, babak, dan juga konflik. Sedangkan unsur ekstrinsik itu meliputi 3 hal, yaitu biografi pengarang, falsafah hidup pengarang, serta keadaan sosial dan budaya masyarakat yang berlaku atau terjadi saat itu. Oke, kita bahas satu persatu untuk unsur intrinsik ya. Apa ya yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu unsur pembangun cerita dari dalam, yaitu hanya naskahnya saja, tidak dihubungkan dengan unsur yang lainnya. Yang pertama adalah alur, yang merupakan jalan cerita. Jenisnya ada alur maju, mundur, ataupun campuran. Yang kedua adalah tema, yaitu inti dari cerita yang merupakan gagasan umum untuk membangun cerita itu. Yang ketiga adalah latar atau setting, nama lainnya adalah keterangan terkait penggambaran, bisa tempat, waktu, atau suasana. Berikutnya unsur intrinsiknya adalah tokoh. Tokoh itu adalah orang yang memerankan atau lakon yang diperankan. Kalau berdasarkan karakternya ada 3 tokoh, protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Berikutnya adalah penokohan. Kalau penokohan lebih ke arah karakter atau wataknya atau cara aktor tersebut untuk membawakan karakter cerita. Kemudian ada amanat yang berisi tentang hikmah atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau penikmatnya. Dan berikutnya adalah
Unsur intrinsik yang berupa dialog, yaitu percakapan antara dua tokoh atau lebih yang ada pada naskah. Kemudian ada konflik atau ketegangan yang terjadi di dalam drama. Dan berikutnya adalah babak yang merupakan bagian dari lakon drama sebagai pemisah antara adegan satu dengan adegan yang berikutnya. Oke, sekarang kita ke unsur ekstrinsik ya, yaitu unsur yang membangun cerita dari luar karena tidak dihubungkan dengan naskah. Ada 3 hal tadi yang sudah disampaikan, yaitu biografi pengarang, yaitu latar belakang pengarang mulai dari riwayat pendidikannya, pengalaman hidupnya, orang tuanya, pertemanannya, kepercayaannya itu mempengaruhi sebuah karya. Orang yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana tentunya berbeda dalam mengarang cerita dibandingkan orang yang lulusan SMA, contohnya demikian. Orang Jawa dengan orang Sumatera karakter ceritanya tentu akan berbeda. Orang Islam dengan orang non-Islam tentu memiliki karakter cerita yang berbeda-beda. Sama seperti halnya Andrea Hirata dengan Terelie. Terelie lebih ke arah romansa dan kosakatanya kekinian sehingga anak muda mudah untuk mencerna novel-novel karyanya. Sedangkan untuk Andrea Hirata kisahnya mayoritas tentang keluarga, impian, yang beda dari Terelie, bukan tentang romansa. Berikutnya yaitu falsafah hidup pengarang, yaitu cara pandang tokoh atau pengarang ini dalam menyikapi hidup-hidupnya. Apakah dia orangnya idealis atau tidak, itu berpengaruh terhadap karya-karya yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat, karena pada masyarakat dan kondisi tertentu misalnya orang Jawa dengan orang Sumatera akan berbeda menghasilkan karya. Orang Indonesia yang sistem demokrasinya itu berbeda dengan orang yang di Rusia misalnya yang menggunakan paham komunisme. Oke, kita lanjutkan untuk struktur teksnya. Tentu ada 3 hal, prolog atau awal cerita yang biasanya narasi akan memisahkan, yang kedua adalah dialog dan percakapannya, yang ketiga yaitu epilog atau penutup yang biasanya ada amanatnya. Oke, untuk kaidah kebahasaan, unsur pementasan dan analisis akan Bu Feli sambung di video yang kedua. Semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.